Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita sampai pada video yang ketiga tentang tema program linier, yaitu nilai optimum fungsi objektif. Lanjutan dari dua video sebelumnya, yaitu video pertama tentang model matematika dan video kedua tentang grafik pertidaksamaan linier dan daerah himpunan penyelesaian. Kita lihat kompetensi dasar yang harus dicapai. Aspek pengetahuan menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Aspek keterampilan menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nilai optimum fungsi objektif. Model matematika yang terdiri dari beberapa pertidaksamaan linier mempunyai banyak penyelesaian. Dari semua penyelesaian itu, satu atau lebih memberikan hasil yang paling baik. Hasil inilah yang disebut nilai optimum, bisa maksimum, bisa minimum. Sedangkan fungsi objektif merupakan fungsi yang menjelaskan tujuan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan berdasarkan batasan-batasan yang ada. Fungsi objektif atau fungsi sasaran umumnya dinyatakan dengan f(x, y) sama dengan ax plus by. Nilai fungsi objektif f(x, y) sama dengan ax plus by bergantung pada nilai-nilai x dan y yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Penentuan nilai optimum. Nilai optimum fungsi objektif dapat ditentukan dengan menggunakan metode uji titik pojok atau metode garis selidik. Langkah-langkah menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok yaitu yang pertama, gambarkan daerah HP dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian tentukan koordinat titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Kemudian tentukan nilai fungsi objektif f(x, y) sama dengan ax plus by untuk setiap titik pojok x, y tersebut. Jika memaksimumkan, maka pilih x, y terbesar. Jika meminimumkan, pilih x, y yang terkecil. Sedangkan metode garis selidik, caranya gambar daerah HP dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Tentukan persamaan garis selidik jika fungsi objektif f(x, y) persamaan garis selidiknya ax plus by sama dengan k. K-nya a kali b. Gambarkan garis-garis selidik yang sejajar dengan garis ax plus b sama dengan k dan melalui setiap titik pojok daerah HP. Kemudian tentukan nilai optimum fungsi objektif dengan ketentuan jika memaksimumkan, pilih garis selidik yang terjauh dari titik asal atau 0,0. Sedangkan jika meminimumkan, pilih garis selidik yang terdekat dengan titik asal 0,0. Untuk memudahkan, pilih salah satu cara saja, misalkan yang titik pojok. Contoh soal. Nilai maksimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan 5x plus 7y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier dua variabel x plus 2y kurang dari sama dengan 8, x plus y kurang dari sama dengan 5, x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Kita gambar terlebih dahulu. Yang x plus y kurang dari 5, yang ini melalui 5 kurang dari di bawah. Kemudian yang x plus 2y kurang dari sama dengan 8 ini melalui 4 dan melalui 8 karena kurang dari di bawah. Maka yang memenuhi adalah yang di blok pink ini. Karena x-nya positif, y-nya juga positif. Kemudian titik pojoknya ada 4 sebenarnya, yang 0,0 ini jelas minimum. Maka yang dimasukkan cukup ini. Yang pertama 5,0, yang kedua 2,3, yang keempat 0,4. Ini karena grafiknya sudah presisi maka bisa dilihat 2,3. Nanti kalau dihitung itu bisa dengan substitusi atau bisa dengan eliminasi atau dengan campuran dari persamaan garisnya ini. Nah, kemudian ketika dimasukkan ke nilai objektif ya, 5x plus 7y, 5 kali 5, 25, ini 7 kali 0, 0 berarti 25. Kemudian yang 2,3, 5 kali 2, 10, 7 kali 3, 21, dijumlahkan ada 31.
Yang keempat 0,4, 5 kali 0, 0, tambah 7 kali 4, 28. Maka dari 3 titik ini 25, 31, 28, yang maksimum atau yang terbesar adalah 31. Jadi yang di sini. Nilai maksimumnya 31. Kemudian contoh yang soal cerita, kita baca dengan seksama. Untuk membuat 1 liter minimum jenis A, diperlukan bahan pokok berupa 2 kaleng sari buah dan 1 kaleng susu. Untuk membuat 1 liter minuman jenis B, diperlukan bahan pokok berupa 2 kaleng sari buah dan 3 kaleng susu. Di kedai SMK tersedia 40 kaleng sari buah dan 30 kaleng susu. Berarti ini maksimumnya. 1 liter minuman jenis A dijual seharga 30.000, 1 liter minuman jenis B dijual 50.000. Pendapatan maksimum kedai SMK jika kedua jenis minuman habis terjual adalah, maka kita misalkan dulu, X itu untuk volume minuman jenis A, Y untuk volume minuman jenis B. Kemudian kita buat tabelnya, sari buah kaleng tadi 2X untuk yang jenis minuman A dan 1 susu berarti 1X. Kemudian keuntungannya 30.000. Yang jenis minuman B kaleng buahnya sari buah kalengnya tadi 2Y, kemudian yang susu 3Y, kemudian keuntungannya 50.000. Sedangkan ini batasan maksimumnya yang sari buah hanya 40 kaleng, yang susu 30 kaleng. Kemudian kita buat pertidaksamaannya, 2X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40 disederhanakan dibagi 2 jadi X plus Y kurang dari 20. Yang satu lagi X plus 3Y kurang dari 30. X-nya positif, Y-nya juga positif karena jumlah barangnya ada. Kemudian fungsi objektifnya dari keuntungan 30.000 X tambah 50.000 Y. Kemudian kita gambar garisnya seperti ini, yang X plus Y sama dengan 20, ini lewat 20 ya. Yang ini 0,20, yang ini 20,0. Kemudian yang X plus 3Y sama dengan 30 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 10 di sini. Kalau Y-nya 0, X-nya 30 di sini. Karena tadi kurang dari, maka yang di bawah HP-nya ini. Ini perhitungan untuk yang di tengah ini. Kalau dari gambar sudah kelihatan 15,5, perhitungannya di sini bisa pakai eliminasi, bisa seperti ini pakai substitusi. Kemudian titik potongnya ada 4, 0,0, kemudian A 20,0, kemudian B 0,10, kemudian C 15,5. Maka kita masukkan ke dalam fungsi sasaran. Yang 0,0 jelas 0, yang 20,0 ini 30.000 kali 20, 600.000, Y-nya 0. Kemudian 30.000 kali ini 0, yang Y-nya 50.000 kali 10, 500.000. Kemudian yang titik C 300.000 kali 15 ditambah 50.000 kali 5, ketemunya 700.000. Jadi kalau dipilih yang keuntungan maksimum adalah 700.000 rupiah. Kemudian latihan soal, yang soal isian seperti ini. Nilai maksimum dari fungsi tujuan Z sama dengan 3X plus Y ya, dari titik A, B, C, D, E silahkan nanti dimasukkan ke sini yang maksimum yang mana. Kemudian yang kedua, ini diketahui sistem pertidaksamaannya. Nilai maksimum dari fungsi objektif 2X plus 7Y adalah, ini digambar dulu nanti. Kemudian yang ketiga ada gambar seperti ini, belum diketahui sistem pertidaksamaannya, diketahui fungsi objektifnya. Jadi nanti untuk mencari yang tengah ini dicari persamaan garisnya, kemudian bisa pakai eliminasi atau substitusi. Nanti dari 3 titik ini dimasukkan ke fungsi objektif, dipilih yang paling maksimum. Terus mencoba pasti bisa. Sedangkan yang lain ada soal yang lebih menantang, kita lihat seperti ini. Diketahui kue jenis 1 terbuat dari 2 kg mentega dan 1 kg tepung, dan kue jenis 2 terbuat dari 3 kg mentega dan 3 kg tepung. Jika tersedia 120 kg mentega dan 90 kg tepung, serta keuntungan kue 1 1000, kue 2 900, maka banyak kue yang mungkin dibuat agar keuntungannya maksimum adalah seperti contoh tadi. Begitu juga yang nomor 5 ini silahkan dibaca sendiri dengan seksama, kemudian diselesaikan.
Kemudian selain soal isian ada juga soal pilihan ganda. Silakan dibaca, nanti dipilih opsi yang paling tepat yang mana. Kemudian yang lain lagi, model-model soalnya masih sama, ya tinggal nanti disesuaikan opsi pilihan jawabannya yang mana. Dan yang lain lagi seperti ini, ya, masih sama modelnya, tinggal dibaca soalnya dengan seksama, kemudian dimisalkan, dibuat tabelnya, dibuat sistem ketidaksamaannya, digambar, kemudian dimasukkan titik-titik pojoknya, nanti akan bisa menentukan opsi jawaban yang tepat yang mana. Yang nomor 4, silakan dibaca dengan seksama, ya masih sama modelnya, ya, dipilih opsinya yang paling tepat yang mana. Dan yang agak berbeda yang nomor 5, berbeda pada opsi jawabannya. Nanti kalau sudah bisa menganalisis ini, ya dari mulai memisalkan, kemudian membuat tabel, kemudian dari tabel itu nanti ditentukan sistem ketidaksamaannya, kemudian digambar, ditentukan titik pojoknya, nanti akan bisa menganalisis jawaban yang paling tepat yang mana. Demikian saja untuk tema program linear. 3 video sudah semua disampaikan. Tetap semangat. Sampai jumpa tema yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.